pada waktunya Tuhan. Haleluya. Kembali kepada 2 Korintus. Dua Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-17, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Berarti ada rencana. Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terhadap ya dan tidak? Ayat 18, perhatikan. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Yang kedua kita lihat bukan rencana tapi adanya janji. Adanya apa saudara? Saya sudah kenyang makan janji manusia. Yang janji tinggal janji. Ya. Nggak tahu bagaimana. Yang dijanjikan tidak pernah ada. Waktu kita bangun sekolah Alkitab, ada satu orang di Jakarta bilang, kami akan nyumbang 10.000 sak semen. Saya umumkan sama jemaat di sini. Waktu itu gereja masih kecil. Saudara-saudara, kita dapat sumbangan. Sebab yang janji sama saya orang dekat. 10.000 sak semen. Aduh, sampai ada jemaat yang sampai terharu, nggak bisa ngomong. Luar biasa ya Tuhan ya. 10.000 sak semen, berapa truk saudara? Berapa truk semen itu datang? Nah tahun ini Yayasan Kabar Baik 25 tahun. Kantong semennya pun nggak ada. Sampai 25 tahun. Makanya saya bilang, saya makanya makanin janji. Tapi kalau Tuhan berjanji, ya dan amin. Makanya Paulus bilang soal janji, aku tidak bilang ya dan tidak itu bisa iya, bisa tidak, enggak. Ya, bisa iya, bisa tidak, enggak. Kalau aku menjanjikan janji Tuhan itu selalu ya. Siswa tanda tangan sendiri. Kalau saya melanggar, saya siap dikeluarkan tanda tangan. Saya udah lihat tanda tangan udah sering. Sampai surat palsu saya pernah lihat. Saya nggak pernah bikin surat itu, tapi surat itu palsu. Ada nama saya. Surat itu gereja Pantai Kosta, ada nama saya. Tapi saya tidak pernah rasa bikin itu surat. Tuh manusia. Janji manusia. Makanya tadi katanya Tuhan, seperti langit dan bumi. Maka jangan kita berdiri atas janji firman Allah. Berdirilah atas janji Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ajak saudara melihat waktu Yesus dibaptis. Matius pasal 3. Dalam Matius pasal 3, sebab sebentar ada baptisan air, kita melihat janjinya yang luar biasa. Matius pasal 3, ayatnya yang ke-13. Mulai ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saya berhenti dulu di situ. Siapa Yesus, saudara? Siapa Yesus? Anak Allah. Bahkan dia adalah Allah sendiri menurut
Yohanes 1. Tetapi dia belajar taat. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes tahu diri, mencegah dia, katanya. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh. Mari kita ulangi kata seluruh. Persamaannya semua, ya. Ulangi. Kehendak Allah. Itu bahasa Indonesia, kehendak Allah. Dalam bahasa Inggris bukan kehendak Allah, kebenaran. Jadi kalau saya baca salinan Awondatu begini. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kebenaran. Is it fitting for us to fulfill all righteousness? Baptisan air itu kebenaran. Yesus saja harus sudah cocok untuk kita untuk melakukan semua kebenaran. Dan karena kebenaran itu kehendak Allah, mungkin bahasa Indonesia memakai kata kehendak Allah. Dan Yohanes pun kalau udah bilang kehendak Allah, ya dia nurut. Yohanes pun menurutinya. Nah, kita lihat sesudah dibaptis. Yang penting itu orang dibaptis itu sesudahnya, bukan sebelumnya. Mari saudara lihat ke depan. Ini masuk dalam air, itu baptizo. Ulangi. Baptizo pakai Z. Begitu keluar, baptismal. Ulangi. Baptismal. Sama baptis, tapi yang satu itu dimasukkan ke dalam air, yang kedua keluar dari baptisan. Jadi keluar dari baptisan itu baptismal. Masuk ke dalam baptisan, baptizo. Keluar dari baptisan, baptismal. Yang penting itu keluarnya. Berubah apa enggak? Papa saya Katolik. 18 tahun, hampir dia jadi pastor. Dia jadi tentara. Helga baru kasih lihat foto waktu papa saya naik sepeda jadi tentara, masih tentara. Papa saya perokok, tukang merokok. Waktu dia masuk gereja Pantai Kosta, duduknya di Kasabun. Gereja Pantai Kosta dulu gereja Kismin. Di Kasabun. Tuhan Yesus tidak pertama kali dia bisa nangis. Kok saya nangis ya? Orang lain nyanyi tepuk tangan, kok saya bisa nangis? Nah inilah hebatnya Pantai Kosta. Orang lain tepuk tangan, dia nangis. Waktu mau dibaptis, dia masih merokok, papa saya. Pendeta lagi baptis orang. Di sungai, zaman dulu di sungai. Merokok. Dipanggil sama dia. Yan Awondatu. Papa saya itu Yan. Ya sebentar. Ada. Mesti sayang itu kepada asap. Penyelidikan sekarang loh. Orang yang tidak merokok tapi dekat orang merokok, dia lebih berbahaya. Kena paru-paru daripada yang merokoknya. Makanya jauhkan diri saudara dari orang yang merokok. Sebab saudara bahaya. Apalagi bayi-bayi. Ada bayi yang dekat orang merokok dibiarin. Di restoran. Aduh saya bilang itu bahaya sekali. Ya. Sebab di dalam satu batang rokok ada 400 macam racun.
Kalau saya sudah semprot-semprot nyamuk, istri saya sudah keluar. Takut keracunan dia. Saya bilang yang mati nyamuk, udah diam aja di dalamnya. Kamu nggak akan mati. Keluar dia. Pss, pss, pss. Ya, tuh, yang saya semprot tuh nyamuk, tapi yang batuk manusia. Ya. Itu racun ada di rokok. 400 macam. Ngeri saya baca itu. Apalagi setelah jadi asap. Waduh. Diisep oleh orang tidak tahu apa-apa. Dulu saya khotbah ini di Jerman. Protes orang lagi kebaktian. Dokter. Seorang dokter. Buktikan sama saya bahwa merokok itu merusak kesehatan. Untung ada Isufroni sebelah saya. Sudah Pak. Ya. Buktikan merusak kesehatan. Isufroni yang jawab. Dia jawab begini, merokok itu ya tidak bikin saudara masuk neraka, tetapi bikin saudara cepat pergi untuk cepat pergi ke alam baka. Baru dia diam. Ya. Sekarang naik pesawat nggak boleh ngerokok. Mau ke WC ngerokok nggak boleh. Begitu ngerokok di WC, disiram air. Ayo. Ternyata Alkitab benar loh. Maka yang masih merokok, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Saya baru terima surat dari teman saya pendeta dari Australia, dia bikin buku. Ya mungkin saya mau beli buku itu untuk dibaca oleh murid-murid. Menurut kalender Yahudi, kita sudah sampai pada tahun 1983. Hanya tinggal 17 tahun lagi. Lama-lama kepalamu yang jatuh. 17 tahun lagi sudah sampai tahun 2000. Kita sudah tidak lama lagi akan dekat kepada kedatangan Yesus. Mana yang merokok kan lebih cepat. Lebih cepat sampai. Di Amerika ada tabrakan. Yang satu korban mati di kota besar, yang satu korban mati di desa, orang desa. Orang desa tidak merokok, orang di kota merokok. Waktu meninggal diotopsi. Diotopsi paru-paru orang yang merokok hitam. Paru-paru orang yang tidak merokok merah. Jadi dokter bilang, lihat nih yang merokok itu sampai hitam gitu. Saya ngomong pakai bahasa herder. Herder bisa dengar omongan saya. Sebab banyak yang tunduk. Saya khotbah, dia tunduk ke bawah. Apa saya ngomong apa? Betul kan, saya ngomong, udah nggak usah pakai suara. Apa saya ngomong? Saya ngomong apa? Nggak ada yang tahu. Saya bilang, nanti saudara dorong mobil. Kalau mobilnya mogok, kalau rohani mogok kita. Haleluya. Nah, saya mau bilang mengenai janji ini. Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya kurang suka ini istilah. Karena tidak mewakili apa yang disebut oleh Alkitab. Yang betul itu wasiat. Wasiat yang lama dan wasiat yang baru. Datang dari covenant. Bukan old promise, bukan. Ya, tapi dari old covenant, perjanjian yang lama, and new covenant di dalam Yesus, perjanjian baru. Kita kembali kepada Matius ini. Sesudah dibaptis, ayat 16,
Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka.